yang menyimpulkan? Izin menyimpulkan ya, Bu? Ya, Nailul, Mahfirah. Intinya itu agar tidak salah dalam pemberian obat gitu, Bu. Soalnya kalau kalau salah itu dapat menyebabkan fatal gitu, Bu. Ya, yang pertama tentu saja kenapa kita harus belajar, kita harus tahu tentang aspek legal pemberian obat. Yang pertama supaya kita tahu, tadi ya beberapa teman ya, tahu. Kalau sudah tahu, maka kita bisa mempraktekkan. Iya, melaksanakan, memberikan, mempraktekkan ya obat-obatan. Terus ada sambungannya? Ada sambungannya enggak? Bisa mempraktekkan, bisa memberikan, bisa melaksanakan pemberian obat. Iya, dengan legal. Artinya dengan legal apa kalau kita bicara tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan? Sama undang-undang kebidanan. Sesuai dengan, bagus, ya, sesuai dengan memenuhi standar. Iya, bagus semuanya betul ya. Jadi sesuai dengan kewenangan bidan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar, sesuai dengan undang-undang itu sama dengan sesuai dengan kewenangannya sebatas mana, ya. Nah, kalau kita sudah tahu sesuai kewenangan bidan, harapan berikutnya apa? Tahu bisa melaksanakan sesuai dengan kewenangan. Yang keempat, kalau betul, kalau sesuai aturan, tidak terjadi kesalahan. Iya, tidak terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, apa akibatnya? Ada dua di situ, terutama. Iya, kalau mendapatkan sanksi dan hukuman itu berlaku untuk siapa? Untuk tadi sudah sebenarnya. Saya hanya merangkum dari yang Anda sampaikan saja. Iya, betul. Iya. Itu berlaku atau untuk bidan. Iya. Tanya siapa, Hanifah? Betul. Iya, betul. Jadi untuk siapa? Betul. Untuk bidan. Ibunya bidan ya, Hanifah? Oh, kakak. Oh ya. Kok setelah diskusi kok jawabannya betul ya. Jadi perlindungan kalau benar maka bidan akan terlindung. Kenapa? Karena tidak kena hukuman ya. Karena kalau salah itu dapat sanksi dan hukuman. Kalau kita sudah tahu batas-batasnya, maka kita akan selamat bidan. Kalau untuk pasien, tadi sudah disebutkan teman-teman. Klien, pasien akan terlindungi. Ya, jadi penting nggak kita bicara tentang aspek legal pemberian obat? Sangat penting, Bu. Betul, bukan hanya penting, tapi sangat penting. Ya, kita wajib untuk memahami. Gitu. Nah, sebenarnya semua itu sudah diatur di dalam perundangan di kebidanan sendiri minimal ada 3 yang berkaitan dengan IBI ya. Jadi kalau kebidanan kan undang-undang bukan yang mengeluarkan bukan IBI, tetapi itu khusus untuk IBI. IBI apa ya? Ikatan Bidan Indonesia. Iya. Ikatan Bidan Indonesia itu apa tuh? Merupakan sebuah organisasi. Iya, betul. Organisasi yang mewadahi seluruh bidan di Indonesia ya. Jadi peraturan dan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kebidanan atau IBI itu minimal ada 3.
Belum nanti kita bicara yang lain, ada SPK. Anda konsep kebidanan etika kan semester ini juga ya? Etika dan hukum kesehatan. Nggih, Bu. Iya, ya nanti akan diperdalam lagi ya minimal nih. Nanti Anda akan bicara juga kalau misalnya sama dengan pada mata kuliah asuhan itu ada SPK, standar pelayanan kebidanan. Di SPK itu salah satunya adalah untuk penata laksanaan sepertinya anafilaktik shock juga ada ya. Ya, jadi kita akan lihat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Apa yang sudah Anda dapatkan di situ? Tadi? Apa ya? Pengertian kebidanan. Hah? Apa? Ada di situ pasal berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? Apalagi? Yuk, apalagi? Kalau di undang-undang, di dalam Undang-Undang Nomor 4 ini, bidan memberikan obatnya dalam keadaan yang bagaimana ya? Belum dibaca detail ya? Belum Bu, cuma sebentar waktunya kok. Ya nanti diperpanjang waktunya. Ya, nanti harus detail. Yang dilihat adalah khusus pada pasal-pasal dan ayat yang berkaitan dengan pemberian obat. Contoh misalnya dalam keadaan darurat, dalam memberikan kontrasepsi misalnya, dalam memberikan asuhan kepada ibu, bayi, apa yang diberikan. Itu harus dilihat. Kalau di PMK, apa yang sudah dibaca tadi? Apa? Tampaknya kan harus ditulis satu persatu ya, harus dicermati undang-undangnya, kemudian harus ditulis nanti pasal berapa bunyinya apa, kira-kira tindakannya atau bentuk-bentuk yang dilakukan bidan apa gitu ya, betul? Harus dicermati gitu ya? Iya. Kira-kira ya tadi sudah disebut Kak ya, sangat penting. PMK nomor 28. Tadi sudah dibaca? Sekilas. Ya, sekilas. Sekilasnya yang di mana? Kita bicara aspek legal. Sampai dengan nanti di tempat praktek bidan ada obat apa? Ya, nanti di ini ya. Jadi saya mengingatkan kembali tadi selain ini itu yang kemarin ya, jadi kemarin untuk obat-obatan, beberapa jenis obat-obatan ya yang termasuk vitamin, analgetik, anestesi, kontrasepsi, uterotonika ya, yang lazim digunakan. Ya, yang lazim digunakan. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira vitamin. Kalau bidan itu menggunakannya kira-kira B kompleks. Untuk siapa? Untuk ibu hamil ya, Bu? Oh, ibu hamil. Sudah masuk ke askep ibu 1 ya? Sudah ya? Mata kuliah pelajaran askep 1, ibu 1 hamil semester ini juga? Iya, Ibu. Iya.
Sistemnya blok atau habis dulu dilanjut ini atau selama 1 semester? Sudah sampai pertemuan ke berapa? Halo, siapa yang terakhir kemarin ikut mata kuliah Askep Ibu Hamil? Pertemuan ke berapa? Halo? Iya, Bu. Iya berapa? Maksudnya iya apa? Untuk askep kehamilan ya, Bu? Sudah pertemuan ke berapa? Mungkin dari sipennya? Boleh. Pertemuan ke berapa? Kalau nggak salah 4 ya. Oh, 4, baru 4. Anda sudah belajar tentang standar ANC? Sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Jadi ada 10T itu juga belum ya? Belum. Oh iya, ya belum. Nggak apa-apa, yang penting dijawab ya, yang penting dijawab. Seperti tadi misalnya B kompleks. Iya, karena saya belum belajar tentang standar 10T ya. Nah, yang di 10T ya, standar 10T, vitamin. Vitamin yang wajib diberikan pada ibu hamil apa? B kompleks boleh enggak? Boleh. Ya boleh, itu termasuk vitamin. Tapi yang wajib di dalam standar, di dalam ANC apa? Oh, di situ vitamin dan mineral ya. Vitamin dan mineral, termasuk vitamin dan mineral. Termasuk tablet, apa ya? Asam folat, Bu. Asam folat, betul. Terus apa lagi? Zat besi Fe. Iya, betul ya. Jadi betul tablet Fe. Jadi vitamin yang jadi kalau ibu bidan itu legal kalau memberikan vitamin misalnya vitamin Fe. Mineral, bukan hanya vitamin ya, vitamin dan mineral. Fe, asam folat, B6, mungkin B kompleks ya. Tapi kalau yang mungkin yang vit C ya karena kan obat-obat vitamin-vitamin kan tidak termasuk sebagian besar ya tidak termasuk di dalam daftar yang merah ya, yang K yang keras itu ya. Hanya harus tepat. Kemudian kalau misalnya kalau Anda sudah membaca di aturan tadi, legal aspeknya. Lah nanti tugasnya Anda menulis itu, dicermati satu persatu. Selain pemberian yang ditulis di dalam undang-undang di sana adalah Permenkes ya, Permenkes 28, tablet Fe pada ibu hamil. Pemberian vitamin A pada ibu Nifas. betul, siapa ini? Iya, nifas. Pada ibu nifas, sudah baca ya? Keren. Sakjane ki ora usah ndadak adoh-adoh itu di situ ada. Terus vitamin A untuk siapa lagi, Amel? Atau yang lain? Anak-anak, Bu, balita. Iya, balita ya. 1 tahun maupun yang anak-anak ya. Itu ada 2 jenis ya. Ada yang biru, ada yang merah. Seneng kan Amel kalau sudah tahu gitu kan seneng toh? Bahagia kan? Iya, Ya Bu. Mel ya, Tanya iya. Ibu. Hah? Tanya Ibu. Oh, ibu tahu. Ya nggak apa-apa, nanti belajar banyak sama ibu ya. Ibu Bibidan, Nggih, Bu. di mana? Boyolali. Oh iya, Ding kemarin Boyolali kok ya. Hanya Amel saja yang Bu Bidan ya ibunya ya. Ya nanti praktek berarti yang nanti praktek Amel harus ini ya, harus komplit loh ya. Ya. Nanti terakhir kan Anda harus memvideokan praktek ya. Terus
Analgetik. Analgetik. Analgetik apa ya yang kira-kira dipakai? Ini Bu. Asmifenamat, Bu. Iya, asam mefinamat. Biasanya dipakai kapan itu asam mefinamat? Jika nyeri. Jika nyeri. Pada kondisi apa kalau ibu hamil, ibu kebidanan? Ingrid. Nah, Kalau lagi kontraksi, Bu. lagi kontraksi. Kontraksi apa misalnya? Broxan stok, Bu. Lebih bagus begitu, ha? Brahton Hicks. Apa? Apa itu Brahton Hicks? Belum, Bu. Ya wes rasa aduh-aduh. Ya. Jadi kalau kontraksi apalagi pada persalinan enggak ya, enggak diberi analgetiknya, enggak kasih itu ya. Jadi analgetik adalah betul selain tadi vitamin dan mineral. Nanti saya coba tambahkan ya. Jadi vitamin dan mineral. Kalau analgetik yang kemarin analgetik gabung dengan apa kemarin? Antipiretik. Iya, bagus. Nah, pertanyaan pertemuan yang kemarin nggak mudeng ya bangetan ya. Ya, analgetik antipiretik. Contohnya apa? Paracetamol, Bu. Iya, bagus. Enggak. Paracetamol. Kalau di materi yang tadi di-share oleh Cynthia yang dari pedoman ibu hamil ada nggak? Kok pedoman pemberian obat pada ibu hamil dan dalam kebidanan Anda menemukan analgetik nggak? Ada kan di sana kan ada beberapa macam kelainan yang masalah yang bisa muncul. Masuk misalnya mastitis, pembengkakan payudara, ibu yang habis dipasang spiral maupun IUD, ya diberikan analgetik, bayi yang habis diimunisasi, mungkin ya, gitu, analgetik, antipiretik. Terus anestesi, boleh nggak bidan memberikan anestesi? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu, kayaknya. Nggak boleh. Ya nggak kenapa nggak boleh, gitu? Ingrid, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kalau lagi boleh deh kalau lagi operasi kan pakai anestesi ya, Bu, kalau operasi sesar. Bidan boleh nggak memberikan anestesi Kalau bidan operasi kalau bidan sesar? nggak boleh, Bu. Hah? Kalau Boleh bidan nggak boleh, ya betul ya. Jadi Anda sudah kenal bagus ya. Jadi kalau anestesi itu ada anestesi apa kemarin? Anestesi umum dan anestesi lokal. Ya, kalau umum ya bukan kewenangan bidan. Tetapi kalau lokal, bidan boleh. Pada saat apa bidan memberikan anestesi? Bahkan mungkin wajib ini memberikan anestesi lokal. Pada saat Persalinan. Pada saat persalinan apa? Pada saat apa kalau pada persalinan? Pada saat persalinan waktu terjadi robekan jalan lahir. Keren. Ya. Ya. Jadi pada saat melakukan nanti pada saat penjahitan ya, penjahitan luka post episiotomi. Jadi kalau di jalan lahir robek maka dilakukan penjahitan
bidan wajib memberikan anestesi. Oh cuma ini kok derajat 1 Bu, nanti kan di pertemuan ke-12, 13 kalau nggak salah. Kan tentang perawatan luka ya. Jadi, oh cuma derajat 1 yang sebenarnya nggak dijahit boleh ya. Tapi supaya ini dijahit cuma 1. Ya kalau 1 ya nggak perlu dilakukan anestesi ya. Tetapi anestesi lokal itu boleh bidan. Apa contohnya? Ya nanti kita lihat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28. Ini sudah harus apal ya. Paling enggak nomornya itu saja. Undang-Undang Kebidanan nomor berapa? 4 tahun 2019. Jadi permennya itu lebih dulu. Jadi mungkin nanti ada peraturan menteri lagi, PP-nya lagi ya. Jadi di Permen 28 Peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 28 tahun 2017 ya. Di situ di dalam lampiran tadi saya sudah sampaikan. Ya, jadi nanti kita akan lihat ya anestesi apa lidokain misalnya ya. Kemudian di kontrasepsi. Wah, ini bidan ini wajib ini. Apa saja ya di kontrasepsi? Kontrasepsi. Kontrasepsi itu apa toh? Kontra, lawan, sepsi, konsepsi. Berarti untuk mencegah Mencegah kehamilan. mencegah Kehamilan. kehamilan atau mencegah kalau istilah sepsinya mencegah konsepsi. Iya betul. Jadi kontrasepsi itu adalah obat atau alat yang berguna atau berfungsi untuk mencegah terjadinya konsepsi ya. Ya. Apa saja misalnya? Implan. Implan bagus. Terus apa lagi? IUD, Bu. IUD ya, sip. Pil. Pil, betul. Terus? IUD. IUD ya, IUD. Sama dengan AKDR tadi ya, sudah. Terus apa lagi? Suntik KB. Betul, suntik KB. Terus? Vasektomi. Vasektomi, betul. Tapi kalau untuk kondom. Nah, ya kalau kontrasepsinya bisa vasektomi, tubektomi ya. Tetapi kalau untuk kewenangan bidan kita di mana vasektomi, tubektomi melakukan konseling edukasi ya. Tetapi obat-obatannya tidak kita siapkan ya. Kemudian uterotonika, apa itu? Obat yang merangsang kontraksi uterus. Iya, bagus. Kalau kemarin kita bicara yang kemarin ini masuk di dalam penggolongan yang mana? Cara kerja, mekanisme kerjanya. Masuk ke mana? Yang mempengaruhi susunan saraf pusat. Ya. Jadi uterotonika supaya untuk memerintahkan susunan saraf pusat memerintahkan kepada otot-otot polos termasuk di situ adalah uterus ya untuk berkontraksi. Bidan boleh nggak menyimpan atau memberikan obat uterotonika? Boleh nggak? Wajib. Boleh. Bukan boleh, wajib. Kapan? Setelah bayi lahir. Iya, jadi boleh tadi, wajib pada saat setelah bayi lahir. Kalau sebelum bayi lahir boleh nggak?
supaya kontraksinya kuat bayinya biar cepat lahir? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau yang memberikan bidan secara mandiri. Tetapi kalau di puskesmas, di Ponet, ya, itu ada satu tindakan pemberian uterutonika, ya, oksitosin drip, besok belajar di kebidanan bersalin, ya, pada bersalin. Jadi boleh, tetapi itu atas indikasi yang tidak boleh dilakukan di PMB, ya. Nah, selain obat-obat yang tadi secara mandiri diberikan oleh bidan boleh, itu obat-obatan bisa yang bukan seharusnya, tetapi memang bidan tidak boleh memberikan secara mandiri, tetapi harus memberikan. Contohnya, misalnya, pemberian antibiotik, misalnya, yaitu atas advis dokter, ya. Kemudian termasuk uterutonika tadi, misalnya di Ponet, di Ponek, ya, itu bidan memberikan oksitosin drip misalnya, ya. Jadi itu adalah obat-obat yang lazim digunakan oleh atau digunakan di dalam pelayanan praktek kebidanan, ya. Nah, ini secara detail itu ada di, nah, kita lihat. Enggak bergerak ya. Nah, terutama adalah di sini yang sudah Anda baca, ya, di Permen PMK nomor 28 tahun 2017, ya, tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Nanti pasal per pasal Anda baca, ya, dibuat resume. Nah, yang di atas belum saya indikan, ya, belum saya tulis. Yang di atas yang pertama adalah alat atau obat untuk kontrasepsi yang tadi sudah disebut secara banyak tadi, ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah obat kegawat daruratan dan obat lain. Jadi ada obat-obat yang bidan dalam keadaan darurat itu boleh memberikan, ya. Jadi contoh misalnya oksitosin injeksi. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar kegawat daruratan, tetapi pada saat skala 3 itu di dalam 60 langkah persalinan ada satu standar yang untuk memberikan suntikan oksitosin. Ya, nanti belajarnya besok pada saat persalinan. Tapi oksitosin di praktek kebidanan wajib harus ada. Metil ergometrin, ini juga uterutonika. Nanti juga pada saat bedanya dengan oksitosin dengan metil ergometrin atau lebih banyak dikenal dengan metergin apa, ya. Ya, jadi kalau yang oksi ini begitu masuk efeknya langsung berkontraksi uterusnya. Tetapi beberapa saat kalau kemarin kita bicara tentang kurva, maka kurvanya efeknya tadi segera akan turun, ya. Tapi kalau metil ergometrin atau metergin itu masuknya agak memerlukan waktu, tetapi hilangnya juga agak lama, ya. Kemudian MgSO4, ya, nanti akan belajar pada pertemuan-pertemuan yang lanjut pada kehamilan, terutama diberikan pada ibu yang
PE, preeklamsi, ya, termasuk kalsium glukonat. Ini harus ada. Ini sebagai antidotum, ya. Jadi tolong dicatat bahwa pada saat kita memberikan obat, terutama injeksi, yang nanti siang kita akan belajar juga. Nanti kita break dulu beberapa saat, Anda boleh keluar dari Zoom. Kemudian nanti siang kita akan bicara untuk teknik pemberiannya, ya. Jadi dalam pemberian suntikan atau obat-obat parenteral injeksi tadi, kalau per oral per PER, kalau di luar oral PAR, parenteral, ya. Maka harus ada antidotumnya. MgSO4 itu antidotumnya adalah kalsium glukonat. Jadi kalau nanti ada pasien yang tidak atau keracunan, tidak tahan dengan obat yang dimasukkan, maka akan diberikan sudah siap antidotumnya, ya. Kemudian nifedipin, amlodipin, metildopa ini adalah hanya pemberian tadi kegawat daruratan ketika ada preeklamsi tadi untuk menuju ke rujukan, ya. Kemudian vitamin A dosis tinggi soft gel yang tadi sudah disebutkan, ya. Tablet tambah darah, vitamin K injeksi untuk siapa? Vitamin K injeksi untuk siapa? Untuk selain untuk ibu nifas juga untuk bayi balita tadi, ya. Kemudian salep mata, gentamisin. Atau apa ya? Selain gentamisin apa? Boleh ya yang bersifat antibiotik, ya. Kalau yang sering juga di puskesmas itu atau yang mungkin di PMP, ya, yang salep mata erlamisitin, ya. Jadi termasuk antibiotik, ya. Kemudian kalau tetes mata boleh enggak? Kalau pada bayi baru lahir. Untuk mencegah apa ini? Untuk mencegah yang namanya blenore, infeksi GO pada mata pada bayi baru lahir atau disebut dengan gonoblenore, ya. Jadi ya secara standar itu salep. Karena kalau salep itu akan lebih lama. Kalau tetes itu nanti segera akan larut hilang dari mata, ya. Jadi bayi baru lahir diberikan salep mata. Ya, klorampenikol biasanya, ya. Anunya. Sedia isinya untuk merek dagangnya macam-macam. Kemudian yang bahan habis pakai itu ada alkohol, ada cairan desinfektan, cairan steril, kapas, kasa non steril, kasa steril, lidi, masker, povodin, sabun, benang, gelang, infus, ya, infus set dengan wing needle itu ini di bidan bukan boleh tetapi wajib untuk menyediakan. Kemudian infuset dewasa, infuset, ya, kemudian jarum, jahit, polikateter, pembalut, pengikat, plester, sabun, sarung tangan panjang. Itu wajib, ya. Nah, yang ini itu ada wajib. Kalau kita bicara tentang aspek legal, khususnya adalah pemberian obat, maka SOP ini nanti yang apa namanya
kalau Anda besok masuk ke kampus ya. Jadi kalau kampus itu nanti Anda bisa baca lebih banyak, termasuk di situ adalah buku SOP ya. Standar pelayanan antenatal yang tadi saya sampaikan. Sudah dapat 10T belum? Oh, jadi belum paham kalau ibu hamil perlu diberikan tadi wajib TT dan tablet tambah darah. Ya, karena TT itu adalah program pemerintah, ininya juga pakai cold chain, maka kalau mau imunisasi ya tidak setiap saat di BPM ya. Persalinan, nifas, BBL, ini ada SOP-nya. Ya, SOP, penanganan preeklamsi, ringan, berat, eklamsi yang tadi ya. Kemudian penata laksanaan rujukan dilakukan pemberian obatan tadi. Kemudian ini ya, kemudian mengatasi shock. Ya, mengatasi shock. Selain kalau di kalsium glukonas termasuk antidotumnya pemberian apa tadi? MG SO4. Iya, betul. Nah, kalau misalnya obat-obatan yang lain, misalnya antibiotik, kemudian misalnya suntik KB, itu apa? Antidotumnya di dalam standar pemberian obat harus ada apa? Boleh adrenalin atau epinefrin. 1:1000 ya. Wajib itu harus ada. Ya. Sampai di sini. Nah, nanti checklist ya, nanti siang kita akan belajar. Sekarang kewaspadaan universal. Kemarin pada saat bicara tentang pemrosesan alat dan pencegahan, Anda kenal apa saja alat-alatnya? Apa saja? Terus, bagus. Yuk, lanjut. Hanifah. Yuk, yang lain, ayo, yang lain. Kalau nggak ngomong, ini ada 54. Yuk, 54 bicara satu-satu. Yang sudah disebutkan teman, nggak usah disebutkan. Hah? Ayu dikit, ya, terus. Yuk, lanjut. Baru 2 orang. Bengkok 3. Yang sudah bicara nggak usah bicara ya, biar saya bisa ngitung. Terus, lanjut. Gantian nanti. Bak instrumen, Bu. Bak instrumen, bagus ya. Bak instrumen. 4, baru 4. Yang lain ada. Partes. Terus, yuk, lagi. Yuk. Ini ada orangnya nggak ya? Ada orangnya nggak ya? Tianingsih ada? Cynthia saya dibantu. Yang saya panggil 3 kali tidak muncul, dicoret. Tianingsih Diana Utami. Perban. Iya, gunting perban. Yuk kita arahkan coba yang ke arah nanti ke arah yang ke pemberian obat ya. Amalia. Suntik, Bu. Suntik Implan namanya, set, Bu. suntik namanya apa? Alat suntik gitu ya. Sebabnya nanti Ya, kan Bu. biar temennya juga bisa menjawab. Misalnya dari alat suntik itu ada bak tadi, Cynthia ada bak instrumen, kemudian misalnya apanya ya. Ya. Tianingsih ini belum ya. Tianingsih belum ya. Tianingsih belum ini malah diinikan berarti tidak ada ini. Sudah saya panggil 5 kali.
Terus kemudian Implan set, Bu. siapa ini? Naik ya, naik dulu. Korentang set. Apa? Korentang. Korentang set itu apa? Itu Ibu untuk alat yang untuk mengambil apa yang steril itu Bu. Alat-alat yang steril, alat yang untuk mengambil alat-alat yang steril. Ya, alat untuk menjepanggil alat steril, korentang ya. Kalau set itu berarti kan ada yang lain. Set itu apa? Tempatnya. Nah, Rista. Nggih, Satu. Bu. Ya, Paris. Implan set, Bu. Implan set. Terdiri dari apa saja? Kemarin belum sampai per itemnya. Lupa Bu sudah. Nah, gitu. Ya. Salma. Nggih, Bu. Stetoskop, Bu. Oh ya, stetoskop. Kalau kaitannya dengan pemberian obat, stetoskop untuk apa? Nanti untuk pemberian obat betul harus ada stetoskop, alat tensimeter ya. Jadi kalau ada anafilaksik shock ya langsung ya. Betul, bagus. Milatin. Ya, Bu. Apa? Klem. Hah? Klem. Klem. Iya, Bu, klem. Ya, klem untuk apa? Untuk menjepit tali pusar. Oh ya, untuk menjepit tali pusat ya. Ya, terus kemudian tadi milatin ya. Manggilnya Kurcova. Kurcova Carolina. Oh ya, Kurcova Carolina. Yuk Kurcova Carolina. Apa? Yuk ke arah yang pemberian obat-obatan. Infus, Bu. Infus ya, boleh infus. Terus Salma sudah, Kurcova sudah, kemudian Isna ini. Bu. Hah? Apa? Spekulum. Ya, spekulum. Spekulum untuk apa? Alat pembuka vagina, Ibu. Berkaitan dengan pemberian obat untuk apa? Ya, untuk memasukkan biar terbuka obat-obat nanti ya. Ya, termasuk IUD tadi, ya kan? Siska. Iya, Ibu. Oh ya. Ya, sis. Pinset anatomi, Ibu. Pinset anatomi. Ya, untuk apa? Untuk membantu menjahit luka sama merobek, Ibu. Ya. Terus Reza sudah belum tadi? Reza belum? Reza. Iya, Bu. Ya. Yuk, Reza. Termometer, Bu. Termometer. Kalau kaitannya dengan pemberian obat? Termometer untuk pengukur temperatur suhu, Bu. Untuk suhu ya. Oh, panas. Beri obat antipiretik tadi ya. Andin? Lampu sorot, Bu. Ya, lampu sorot boleh. Terus Esther? Tensimeter, Bu. Tensimeter. Terus Putri Ambarwati? Kapas alkohol, Bu. Sip, kapas alkohol. Selain kapas alkohol, kalau di dalam pemberian nanti injeksi, kalau sekarang Anda kenal apa juga?
tanpa swab ya, sudah dalam kemasan ya. Terus kemudian Sevilla. Tampan vagina, Bu. Ya, Koirunisa. 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 Ya, tidak ada, sudah 3 kali ya. Dalam, Ibu. Iya, dari Maaf, mana? Ibu, dari kamar mandi. Oh ya. Dari kamar mandi, Ya, Ibu. ya, yuk dijawab apa yang untuk obat-obatan. Kemarin sudah disebut Bengkok, Ibu. Iya, bengkok. Ya, bagus bengkok. Kemudian Amalia tadi sudah belum Amalia? Sudah ya. Sudah, kemudian Sarola. Sarola. Iya, Ibu. Iya, apa Bu? Sarola? Tenakulum, Bu. Tenakulum, ya. Terus Tragestian. Tragestian? Plester, Ibu. Plester. Untuk apa? Untuk menutup luka. Kalau untuk pemberian obat? Habis Habis disuntik, Ibu. suntik yang mana? Lengan. Oh ya, lengan. Wis pokoknya Anda nyebut ngono ketok suarane apa. Erina. Iya, Ibu. Ya, apa Bu? Tampon tang. Tamontang. Terus Diva. Diva Sain Zahra Ulinuha. Ya. Kasa, Bu. Apa? Kasa. Oh, Kasa. Terus Rista. Rista enggak ada. Risa atau Rista, Bu? Rista Tadi sudah. Oh, sudah. Oh ya, Adinda. Tadi analisti terus langsung di-on-kan kamera ya. Ayo dikit, Bu. Ayo dikit. Terus Nabila? Doppler, Ibu, Doppler. Oh, Doppler ya. Ya, baik. Sebagai sampel ya. Jadi yang kemarin Anda belajar tentang pemrosesan alat, dari pengenalan alat dan pemrosesan alat. Untuk saat ini semua klien namanya kewaspadaan universal. Kita anggap sebagai yang menularkan COVID ya. Kalau dulu di buku maternal neonatal itu termasuk hepatitis HIV. Jadi semua orang berpotensi menularkan itu sehingga kita melakukan PI, pencegahan infeksi. Nah, demikian juga saat ini itu ditambah dengan COVID. Maka di dalam memberikan pelayanan wajib menggunakan APD. Anda kenal berapa level APD? Nanti buka lagi ya, itu pertemuan yang kedua. Ya, jadi ini ada sudah pakai masker, pakai face shield, pakai tutup kepala, pakai apron atau gaun, pakai sarung tangan, ya minimal itu ya harus dipakai. Nah, ini kemarin pas pemberian program pemerintah BKKBN sejuta akseptor. Zainuddin MZ juta umat ya. Ya, terus kemudian
Kemarin kita sudah bicara tentang apa ya? Penggolongan obat. Salah satunya berdasarkan Berdasarkan undang-undang, Bu. Oh, berdasarkan undang-undang. Kalau gambar ini berarti berdasarkan apa? Teknik penyuntikan. Iya, berdasarkan teknik penyuntikan atau tempat ya, tempat untuk acara pemberian obat. Nah, yuk apa saja ini yuk? Yuk kita ini lagi. Yang pertama apa ini? Intramuskular. Apa itu maksudnya? Intra. Berarti dalam. Muskuler. Otot. Otot sip. Dalam. Ya. Dalam ototnya. Berapa derajatnya? 90 derajat. Iya. Gambar iki wae engko bisa tak gawe soal 10 iso nyandak ya. Ya, jangan bilang belum dikasih tahu. Sudah ya, derajatnya adalah 90 derajat di otot. Makanya intramuskuler. Yang kedua. Siapa? Di sini apa namanya? Iya. Subkutan, Bu. Subkutan itu sub itu bawah, kutan itu kulit, di bawah kulit. Ya, di bawah kulit. Berapa derajat? Posisi jarum? 45, betul. Kalau 90 itu posisinya bagaimana ya? Lurus. Ya, tegak lurus. Ya, tegak lurus. Ada yang masih punya busur? Busur? Oh, udah hilang, Bu. Udah enggak ada. Oh, ada ya, wes ya. Nanti lihat ya. Jadi kalau tegak lurus itu 90. Berarti IM. Kemudian kalau 45 itu di bawah kulit atau subkutan. Terus berikutnya yang ketiga? Intravena. Ya, intravena. Vena itu apa toh? Pembuluh darah vena. Iya, pembuluh darah. Jadi obatnya dimasukkan di dalam pembuluh darah. Berapa derajat? 25. Iya, 25. Ya, 25 sampai 30. Jadi untuk masuk ke vena. Kemudian yang terakhir intrakutan. Apa itu? Intra apa? Dalam. Dalam kutan? Jaringan dermis kan? Iya, kulit ya, Kulit. jaring kulit ya. Jadi dalam ya. Ini 10 sampai 15 derajat. Dipahami ya? Tidak dihafal tetapi dipahami. Nanti ini kan kira-kira di posisinya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kalau yang ya berikutnya kita masuk ke ini apa? Penyuntikan apa ini? Yuk. Vaksin. Vaksin enggak, maksudnya tekniknya melalui apa ini? Intrakutan. Intrakutan. Biasanya obat apa yang dimasukkan di dalam intrakutan? BCG. Ya, ada 2 ya. Ada 2. Jadi kalau bayi bukan di sini ya, BCG-nya bukan di sini ya. Maksudnya ini adalah yang di sini ya. Jadi BCG bisa intrakutan, kemudian yang kalau di sini biasanya disebut dengan apa? Tes alergi, antibiotik. Iya. Jadi untuk sensitivitas tes. Biasanya pada penderita yang akan diberikan antibiotik. Nah, antibiotik dilakukan dulu
Apa? Apa? Tes alergi. Iya, atau disebut dengan Sensitivitas. atau skin test. Nanti istilahnya. Ada skin test, di skin test dulu. Nah, jadi kalau intrakutan, obat harus sampai membuat gelembung. Jadi, itu sampai gelembung. Nah, nanti prosedurnya pada saat habis disuntik, ya, itu nggak boleh ditekan lagi, nanti obatnya keluar ya. Ya, jadi itu untuk yang sensitif test. Kalau yang BCG tidak boleh pakai desinfektan, pakai alkohol nggak boleh, tapi kapas DTT. Ya, supaya apa? Kumannya nggak mati. Gitu ya. Lanjut. Nah, gambarnya yang satu belum ya. Nah, ini tadi yang disebutkan. Jadi ini mau dipasang apa? Skin test. Implan. Ya, jadi ini mau dipasang implan. Yang kalau tadi skin test di sini ya. Kalau ini mau dipasang implan pada KB tadi ya, 1 juta akseptor tadi, maka diberikan dengan suntikan anestesi lokal. Anda lihat ini, tangan, posisi tangan ini. Ini yang disebut dengan apa? One hand. Jadi kalau kita akan menyuntik, sepetnya kita membuka maupun menutup sepet, tidak boleh 2 tangan, apalagi begini, nggak boleh ya. Jadi harus dengan apa? 1 tangan ya, 1 tangan. 1 tangan. Nah, ini yang subkutan. Nah, terus yang terakhir pemberi, belum terakhir ya. Jadi ini adalah apa ya? Posisinya ini posisinya gimana? Posisinya? Intramuskuler. Iya, intramuskuler, tegak lurus 90 ya. Kalau ini namanya apa ya? Di sini. Namanya? Tadi muskuler ya, muskuler. Berarti muskulus. Muskulus apa? Muskulus? Otot. Muskulus skeletal. Hah? Skeletal. Deltoideus. Nanti anatomi dibuka lagi ya, cantik-cantik. Musculus deltoideus itu di lengan. Pakai ini. Ya, pakai posisinya itu di antara V. Ya, V itu adalah area yang bisa untuk menyuntik di lengan, di musculus deltoideus. Ya, deltoideus. Ini biasanya di mana kalau IM? Paha, bokong. Namanya apa? Musculus